Ngetik huruf kapital di HP emang susah-susah gampang ya. Sebetulnya, kamu bisa loh mindahin kursornya cuma pakai tombol spasi. Tekan dan tahan tombol spasi, lalu pindahin kursornya ke bagian yang kamu mau. Selesai deh. Kamu bisa makan nanas sekali gigit tanpa perlu pakai pisau. Tips ini pernah viral di TikTok. Jadi gini caranya, lepas dulu ujung atasnya dan putar beberapa kali. Kalau udah, ambil nanasnya dan banting di atas meja dapur. Ulangi sampai 5 kali biar hasilnya maksimal. Tapi, kamu perlu kekuatan tangan untuk melakukan trik ini. Gulingkan nanas tadi sambil ditekan-tekan. Berat nanas seharusnya bisa bikin buahnya kepisah dari bagian yang keras. Tapi selalu hati-hati ya, nanas yang udah matang banget biasanya mengandung banyak air. Nah sekarang, pegang kulit nanasmu pelan-pelan, tarik salah satu sisiknya, dan nikmati kesegarannya. Kalau semua langkahnya udah benar, kamu akan gampang ngambil buahnya. Tips yang satu ini pasti berguna banget deh untuk dapur kamu. Jangan lupa taruh bungkus plastik di freezermu ya. Dalam kondisi dingin, plastik ini nggak akan lengket, jadi lebih gampang dilepas kalau kamu mau memakainya. Mantap kan? Biasanya, kita naruh keset anti licin di permukaan bathtub biar nggak gampang kepleset. Tapi saat kesetnya nggak dipakai, sebaiknya gantung di dinding aja. Dengan begini, kesetmu akan cepat kering, sehingga sabun dan kotoran nggak akan numpuk di bawah bathtub atau shower. Gulung tirai showermu dan ikat tinggi-tinggi sebelum kamu ngebersihin bathtub. Cara ini bisa memudahkan kegiatan bersih-bersihmu. Kamu pasti pernah ngelihat garis-garis misterius di handuk mandi kan? Itu nggak cuma untuk hiasan, tapi juga berfungsi sebagai garis penyeimbang biar handuknya lebih awet. Garis ini bikin handuk kita tetap lembut dengan meminimalisir penyusutan tiap kali dicuci. Dengan begini, bentuk, ukuran, dan kelembutannya tetap terjaga. Bagian ini juga berguna banget saat kita perlu ngelap bagian tubuh yang sulit dijangkau dengan handuk tebal. Misalnya sela-sela jari dan belakang telinga. Garis ini juga bisa digunakan untuk memilah handuk sesuai dengan jenisnya. Tanpa garis ini, handuk yang punya warna dan tekstur serupa akan kelihatan mirip. Jadi, saat ngelipat handuk, kamu perlu ngecek garisnya biar gampang dibedain. Dan nantinya, kamu bisa naruh handuk sejenis di satu tempat. Anggota keluargamu juga nggak akan salah ngambil handuk. Menurutmu, gimana sih cara pakai korek api batang yang benar? Bukannya tinggal diambil batang koreknya dan digoresin ke lapisan pematiknya ya? Ternyata ada cara lainnya loh. Taruh batang korek api ke permukaan pematik, tutup kotaknya dan jepit. Kalau udah, tarik batang korek apimu dengan cepat sampai muncul api. Oh ya, kamu udah tahu belum? Nyala api ternyata nggak punya bayangan di ruang gelap. Tonjolan di wadah susu bisa nunjukin kualitas susunya. Kalau bentuknya cekung, berarti susu di dalamnya masih bagus. Tapi kalau bentuknya cembung, berarti sudah basi. Tonjolan ini juga bisa mencegah kerusakan kalau wadahnya sampai jatuh. Saat wadah susu terbentur ke lantai, tonjolannya akan mencuat keluar agar susu tetap ada di dalam plastik. Susu yang kelamaan ditaruh di kulkas akan mengandung banyak gas. Jadi, tonjolan ini juga bisa mencegah wadahnya pecah di dalam kulkas. Saat ngebuka kemasan makanan beku, biasanya kamu motong bagian atasnya kan? Tapi potongannya jangan langsung dibuang dong, karena itu bisa dipakai untuk ngikat bungkus makananmu sebelum kamu menaruhnya lagi ke freezer. Saat kamu lagi nyetir di malam hari, pasti nyebelin banget kan kalau lampu depan mobil di belakang mobilmu nyorot langsung ke matamu? Pencet aja tuas kecil di spion tengah biar matamu nggak kena silau. Jadi, spion kecil yang kelihatan rata ini bernama prismatic wedge. Tapi sebetulnya spion ini adalah cermin miring yang diberi potongan kaca, dan saat mengaktifkan mode redup, kamu bisa mengganti sudut spion untuk membiaskan cahaya. Pakai tips aman ini saat kamu harus parkir di tempat rawan di malam hari ya. Tarik sabuk pengaman pengemudi, masukin ke handle pintu, dan kunci sabuk pengamannya kayak biasa. Dengan cara ini, mobilmu nggak akan dimasuki orang jahat saat kamu nggak ada. Meski pintunya bisa dibuka, mereka nggak akan bisa masuk. Tips ini berguna banget kalau kamu lagi piknik ke tempat bersalju. Saat mobilmu ketutup salju, kamu nggak perlu pakai sikat pembersih khusus kok. Masukin aja air hangat ke kantong plastik, lalu tempelin ke mobil biar esnya mencair.
Setelah itu, lap sisa airnya dengan kain. Beres deh. Kita semua pasti tahu cara ngegantung sweater kan? Tapi ada cara yang lebih mantul biar bagian bahu sweatermu kelihatan rapi. Taruh sweater di atas kasur dan lipat jadi 2. Kemudian masukin gantungan secara melintang tapi posisikan kaitnya di bawah lengan ya. Selanjutnya, ambil lengan sweater dan lipat secara menyilang. Kalau udah, lipat bagian tengah sweater kayak tadi. Mantap, sweatermu udah tergantung rapi. Kalau staplersmu habis, coba deh putar staplernya ya. Di situ ada celah kecil untuk naruh staples tambahan, jadi nggak usah langsung panik. Pakai aja staples cadangan ini. Pintu oven ada yang bisa dilepas biar sela-sela kacanya gampang dibersihin. Tapi tiap model punya mekanisme yang berbeda, jadi sebaiknya cek dulu sudut bawah pintu ovenmu. Mungkin di situ ada 2 baut yang bisa dipakai untuk melepas dan memasang pintu oven. Kamu udah pernah pakai cara kocak untuk mengupas telur belum? Cobain trik ini deh. Kupas cangkang bagian atas telur, kira-kira seukuran koin kecil. Lalu pecahin bagian bawahnya. Setelah itu, tiup lubang atas tadi kayak niup balon. Telurnya akan keluar dari bawah. Pastiin telurnya udah benar-benar mateng ya. Kalau di rumahmu ada bor listrik, coba deh beli sikat khusus kayak gini, biar bersih-bersihmu lebih gampang. Keramik dan nut bisa cepat bersih dengan bantuan alat ini. Semprot aja cairan pembersih kamar mandi, lalu nyalain sikat bormu biar kotorannya rontok semua. Tips simple ini emang ngebantu banget, tapi menurut sebagian orang, suaranya mirip kayak gigi yang lagi dikikir.